Masih sorotan soal korupsi, saudara, kini kita ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidik KPK mengungkap dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Ada 3 orang yang setelah diperiksa langsung ditahan. Setelah dibawa ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, ketiga orang yang ditangkap, diperiksa, lalu ditahan pada Jumat dini hari. Mereka terlibat dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Mereka ditahan di rumah tahanan Guntur Cabang KPK. Ada 4 orang yang sebelumnya ditangkap pada Rabu malam 15 September 2021 di rumah masing-masing. Dalam penangkapan, KPK menyita uang sejumlah 170 juta dan 175 juta rupiah dalam bentuk tunai. Uang ini diduga sebagai bagian dari komitmen fee sebesar 15% dari nilai proyek di 2 tempat senilai 1,9 miliar dan 1,5 miliar rupiah. Adapun barang bukti yang saat ini telah diamankan, di antaranya berbagai dokumen dan sejumlah uang total sekitar 345 juta rupiah. Telah diperoleh bahan keterangan dari tindak pidana korupsi dimaksud, KPK selanjutnya melakukan penyelidikan. Yang pertama adalah MK, PLTK DISPU pada Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekaligus BPK dan KPA. Kemudian MRH, ini pihak swasta selaku pemberi, dan FH, ini juga pihak swasta. Sebelumnya, pada Rabu malam, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan sejumlah pihak di wilayah Kalimantan Selatan. Salah satu yang ditangkap adalah pejabat Dinas PU Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Pada Kamis pagi, kantor Dinas PU Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan disegel KPK. Saat penangkapan, KPK dibantu oleh polisi. Tim Liputan Kompas TV. Di gedung KPK Jakarta sudah ada rekan kami, jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi yang memantau perkembangan penyidikan korupsi di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Selamat siang Agi, jadi jelasnya apa sebenarnya proyek yang diduga jadi praktek korupsi ini? 2 proyek Pascal dan saudara, proyek terkait dengan proyek lelang irigasi yang disampaikan oleh Dinas PUPR dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. 2 proyek tersebut ialah yang pertama proyek rehabilitasi jaringan irigasi DIR di daerah Kayakah, Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan dengan nilai proyeknya sebesar 1,9 miliar rupiah. Untuk proyek yang kedua ialah rehabilitasi jaringan irigasi DIR di Banjang, Desa Karius Dalam, Kecamatan Banjangan, dengan total nilai proyek irigasi ini mencapai 1, miliar rupiah. Sebelum dari Dinas Pekerjaan Umum ini mengumumkan kepada pihak publik begitu ataupun pihak swasta lain, diketahui bahwa PLT dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum yakni Maliki yang telah ditetapkan tersangka oleh pihak KPK juga telah berkoordinasi atau telah bertemu secara langsung kepada 2 pihak swasta lainnya yang saat ini juga direkturnya ditetapkan sebagai tersangka, yakni Direktur CV Hanamas, yakni Marhaini, kemudian juga Direktur CV Kalpataru, yakni Fahriyadi. Keduanya, ketiga tersangka tersebut sebelumnya sempat bertemu begitu untuk membahas persyaratan apa saja yang harus dilakukan oleh pihak swasta untuk memenangkan lelang proyek irigasi tersebut. Lalu juga diketahui dari pihak KPK ini menyampaikan bahwa PLT dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum ini meminta fee kepada 2 swasta yang nantinya akan diatur untuk memenangkan lelang proyek irigasi sebesar 15%. Kalau kita lihat Paskalis dari total proyek yang memang dilakukan dari pihak swasta ini ada 1,9 miliar, kemudian ada 1,5 miliar, itu artinya 15%-nya hampir mencapai 200 juta dari setiap proyeknya. Tetapi karena sudah dilakukan ataupun sudah ada informasi yang dari masyarakat disampaikan kepada pihak KPK, sehingga KPK ini melakukan operasi tangkap tangan pada hari Rabu tanggal 15 September yang lalu, sehingga menggagalkan aksi dari penyuapan tersebut, dan sehingga diamankanlah uang sebesar 170 juta dan juga 175 juta. Tadinya setelah selesai lelang tersebut telah diumumkanlah 2 proyek ataupun 2 swasta yang dimenangkan untuk menangani ataupun untuk melakukan proyek yang telah dilakukan yang dilelang oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dan
dari disampaikan oleh pihak KPK sendiri, sebenarnya sudah ada uang muka yang akan dicairkan oleh pihak swasta yang nantinya juga untuk melakukan pelaksanaan proyek tersebut. Dan diketahui sebagian dari uang muka tersebut diberikan kepada PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum, sehingga totalnya ini ada 345 juta rupiah yang telah diamankan oleh KPK dan juga barang bukti lainnya berupa dokumen. Lalu juga ketiga tersangka tersebut baru saja keluar ataupun telah selesai melakukan pemeriksaan di gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat atau tadi tengah malam. Disampaikan atau dikonfirmasi kepada PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa ketiga tersangka tersebut memang baru saja menyelesaikan proses administrasi penyelidikan KPK dan baru selesai melakukan pemeriksaan awal. Ali menyampaikan dalam pemeriksaan awal biasanya yang dilakukan oleh pemeriksaan oleh penyidik KPK ya seputar identitas, kemudian juga latar belakang pendidikan dan juga tugas dan pokok dan serta fungsi dari masing-masing tersangka. Kalau misalnya dari PLT Dinas Pekerjaan Umum tentu akan dilihat yang akan diketahui oleh penyidik adalah tugas dan pokoknya seperti apa. Kemudian juga dari dua direktur utama yang menjadi pihak swasta yang diduga menjadi pemberi suap juga akan diperiksa bagaimana tugas pokoknya. Kemudian juga yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ini mengatakan dalam penetapan tersangka terhadap tiga orang ini berdasarkan hasil OTT yang ditemukan adanya barang bukti permulaan yang cukup sehingga ditetapkanlah sebagai tersangka. Karena ini baru permulaan Paskalis, tentu bisa jadi proses penyidikan ini akan terus dilakukan oleh pihak KPK. Biasanya dalam proses penyidikan KPK ini akan memeriksa beberapa saksi, kemudian juga para tersangka untuk dilakukan pemeriksaan dan kemungkinan tidak menutup kemungkinan juga akan adanya tersangka baru tergantung bagaimana nanti proses pemeriksaannya. Lalu perlu dikoreksi juga Paskalis, tidak semuanya dimasukkan ke rutan tahanan cabang Polda Guntur begitu, karena ada beberapa ketiga tersangka tersebut dipisahkan begitu tahanannya. Maliki ditahan di rutan KPK Pondam Jaya Guntur, kemudian untuk Mahraini sebagai pemberi suap ini di gedung KPK Merah Putih, dan yang terakhir adalah Fahriyadi di rutan Kafling KPK C1 Gedung Lama KPK. Tentunya akan kita tunggu bagaimana nanti proses penyelesaian dari kasus ini. Paskalis. Melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta, jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi, terima kasih.